Akhirnya dompet auto bengkak lagi cuy akibat pencairan dari aplikasi ini. Baru banget melakukan pengajuan tiba-tiba duitnya langsung nyantol lagi, dan pastinya tanpa pemotongan yang gede banget, dan untuk biaya bunganya sangat ringan banget. Dan untuk di aplikasinya limitnya gede hingga puluhan juta. Untuk yang dicairkan juga bisa untuk pengguna baru. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Atau mungkin masih ngegantung di aplikasi pinjolnya ya cuy? Nah, semoga saja sih yang masih ditinjau ataupun masih menunggu pencairan bisa langsung segera dicairkan ya, biar bisa dapat duit jajan ataupun untuk keperluan sehari-hari ya cuy. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini lagi gacor-gacornya nih cuy ya. Nah, makanya buat kalian yang pengen nyoba ya buruan aja, ataupun mungkin kalian udah pada sering dicairkan ya di aplikasi ini ya, karena memang aplikasi ini juga sudah besar banget dan pastinya orang-orang mungkin pada tahu ya. Dan untuk di aplikasi ini nggak bakalan kehabisan kuota ya, jadi kalian santai aja untuk pengajuannya, pelan-pelan aja. Soalnya di aplikasi ini untuk datanya harus benar-benar sinkron ya cuy, dan nggak boleh ada salah sedikit pun ya, karena kalau ada salah walaupun itu satu huruf ataupun satu angka itu bakalan di auto ya cuy, dan kalian bakalan sulit lagi untuk melakukan peminjaman ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, misalnya di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 1 juta rupiah dengan biaya layanan 240.000, dan dana yang masuk ke rekening itu adalah 1 juta rupiah. Jadi untuk yang dipinjam ya, untuk peminjaman pokoknya, dan yang masuk ke rekening itu adalah 1 juta rupiah dengan biaya layanan 240.000. Nah, untuk yang harus dilunasi yaitu 1.240.000. Kemudian untuk biaya bunganya itu sudah include semua ya cuy, sama biaya layanan dan juga biaya bunganya. Jadi ini total 240.000, dan ini sudah termasuk lumayan. Soalnya untuk tenornya adalah 1 bulan ya. Nah, makanya kalau kita bandingkan dengan pinjol-pinjol legal lainnya yang sama dengan peminjaman ini, itu biasanya nggak beda jauh ya cuy, paling bedanya mungkin 20 ribuan ataupun mungkin 40 ribu, 50 ya. Dan ya wajar sih kalau sudah seperti ini, soalnya biaya bunganya juga rendah, kemudian limit yang dia berikan juga tinggi, terus lagi untuk pencairannya nggak ada pemotongan ya. Dan mungkin kalau kalian yang sudah sering dicairkan berapa peminjaman kalian, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah, atau yang biasa disebut oleh orang-orang yaitu Danrup ya. Dan untuk aplikasi ini mungkin kalian sedikit tahu ya, ataupun mungkin sudah nggak asing lagi dengan nama aplikasinya walaupun belum pernah ngajuin, karena memang aplikasi ini sudah cukup gede ya. Jadi mungkin kalian pernah dengar nama aplikasinya. Dan di sini buat yang bertanya, bang apa saudara dari aplikasi Danrup ya, karena memang banyak banget yang bertanya dulu terkait saudara ataupun aplikasi atapnya. Nah kalau itu gua nggak tahu ya cuy apa, soalnya ini aplikasinya legal OJK. Walaupun mungkin misalkan aplikasi legal OJK itu mempunyai aplikasi seatap ya, misalkan juga aplikasinya legal OJK, gua juga nggak tahu ya cuy. Soalnya untuk kode OTP-nya yang pastinya beda ya cuy. Kalau di pinjol ilegal kan, kalau kita mengetahui aplikasinya itu seatap ataupun saudara, itu bisa diketahui dari kode OTP yang sama. Nah kalau di aplikasi pinjol legal seperti ini, itu pasti agak beda ya untuk kode OTP-nya. Jadi kita sulit menentukan mana saudaranya seatap ya.
Dan ya untuk kalian yang mungkin tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing lagi dan bisa gaskan lagi di saudara lainnya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah, pinjaman uang cepat yang dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan buat kalian gak usah khawatir meminjam di aplikasi ini karena sudah pasti aplikasinya ini aman banget dan juga nggak sebar data karena dia sudah legal OJK dan bagian dari FPI juga serta sudah berizin ya. Nah untuk di aplikasi ini kalau kalian pengen download caranya gampang banget, tinggal masuk ke Google Play Store aja, terus langsung download ya untuk aplikasinya. Dan ya tinggal kalian kalau mau ngajuin ya silakan ajuin, namun kalau untuk mencari infonya dulu ya silakan dan terserah dari kalian ya. Nah di sini untuk yang diupdate terakhir kali itu di 9 Maret 2022. Kemudian untuk jumlah downloadnya 5 juta download, ratingnya 3,8 ya, masih agak sedikit rendah sih ya dengan beberapa kalau dibandingkan dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya. Dan sini untuk ulasan 317.000 ulasan ya. Nah untuk brosurnya kalau kita lihat di sini ya lumayan menarik ya. Di sini pinjamannya fleksibel hingga dengan 25 juta rupiah, pencairannya cepat, pinjaman langsung ditransfer ke rekening Anda, kemudian di sini aman dan terpercaya ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya. Untuk prosesnya cepat, verifikasi hanya sebentar ya. Kemudian di sini pelunasannya mudah, cara pembayarannya beragam ya. Kemudian untuk di aplikasi ini kita lihat lagi. Untuk ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam ini sudah cukup banyak ya. Nah, jadi saran gua baca dulu di sini biar kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian sebelum meminjam dan juga bisa menjadi pembanding ya. Karena saat ini banyak banget promo-promo menarik dari pinjol-pinjol baik yang legal ataupun yang ilegal ya. Jadi kalian ya pilih sesuai dengan kebutuhan kalian ya, jangan asal mengajukan. Nah, kemudian di sini untuk aplikasinya kita lihat detailnya dulu. Untuk produk peminjamannya, jumlah pinjaman uangnya itu hingga dengan 25 juta rupiah. Ini salah satu yang terbesar juga. Dan di sini durasi tenornya mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Maksimal APR-nya itu 10,5% per tahun. Dan sini ada contoh simulasinya yang bisa kalian lihat aja semuanya ya cuy. Nah ini contoh simulasinya sebesar 1 juta rupiah. Biaya admin itu adalah 10,5% dari peminjaman pokok. Jadi 105.000. Maka dana yang harus dilunasi yaitu 1.105.000. Jadi ya kurang lebih sama dengan peminjaman gua ya cuy. Hanya saja untuk peminjaman gua kan tenornya agak sedikit lebih lama ya. Nah di sini ada untuk nomor registrasi ya dari OJK. Jadi nggak ada jaminan seperti BPKB, STNK dan lain-lain ya. Untuk batas peminjaman uangnya 18 hingga dengan 55 tahun, hanya tunjukkan KTP, uang akan cair langsung ke rekening kalian ya. Untuk nominal peminjamannya variatif mulai dari 400.000 hingga dengan 25 juta rupiah. Selanjutnya di sini aman dan terpercaya, pemberian izin dibutuhkan. Selanjutnya pelayanan CS-nya berkualitas dan lain-lain. Ini ada hotline CS pinjaman dan juga hotline CS pendanaan. Jadi kalian bebas mau sebagai peminjam ataupun mau sebagai pendanaan. Namun kalau untuk pendanaan gua kurang tahu pastinya ya cuy. Yang jelas agak sedikit beda dengan peminjaman. Nah di sini untuk emailnya bisa kalian hubungi aja kontak customer service-nya melalui website dan juga sosial media dari aplikasinya. Nah untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 15 Oktober 2017. Jadi memang udah cukup lama ya untuk aplikasi ini. Dengan izin aplikasi pastinya hanya kamera dan lokasi. Oke, selanjutnya kita nggak usah berlama-lama ya cuy. Kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasi Danrup-nya. Ini dia tontonan tampilan awal dari aplikasi Danrup. Dan di sini untuk limit maksimalnya itu 25 juta rupiah ya. Sama seperti yang dia jelaskan di detail awalnya. Namun kalau untuk pengguna baru biasanya sih tetap mendapatkan 25 juta limitnya, namun kadang juga enggak ya, tergantung sih, beda akun itu ya beda juga biasanya limitnya ya. Nah kemudian sini kita
menggunakan untuk pengajuannya, karena di sini untuk fiturnya ya hanya gini-gini doang sih, walaupun kita sudah update tetap aja masih sama ya. Dan di sini kita tekan dapatin limit dulu. Nah, ini step yang pertama yaitu kita harus memasukkan verifikasi wajah terlebih dahulu ya, dengan posisi seperti ini ya. Nah, ini kita tekan sudah siap mengisi, namun karena di sini menggunakan data pribadi jadi gua nggak bisa melanjutkan seperti biasanya ya cuy. Nanti kalau kalian mau coba silakan aja isikan secara detail ya. Untuk pengisiannya nggak beda jauh dengan aplikasi pinjol yang lainnya ya, sama aja sih ya cuy, hanya mungkin perbedaan pada urutan posisi pengisian datanya ya. Nah, nanti di sini untuk rekeningnya samakan saja dengan data kalian, dan pastinya jangan menggunakan data busuk ya cuy, apalagi data busuk yang sudah galbay di aplikasi ini itu nggak bakalan bisa di ACC ya. Dan bahkan untuk mendapatkan peminjaman mau 100.000 200.000 itu juga nggak bakalan ya cuy. Nah, oke, sedikit tips dari gua, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini pastikan ini penuh sampai 100% sebelum kalian mengajukan ya, karena kalau nggak sampai 100% berarti ada data yang belum terisi ya. Nah, selanjutnya untuk jam pengajuannya, kalau bisa sih kalian mengajukan di antara jam 8 pagi, kemudian jam 11 siang, dan juga jam 3 siang. Nah, kenapa direkomendasikan di jam 8 pagi? Itu karena banyaknya orang yang di ACC di jam tersebut, dan juga mungkin akibat pengajuan yang nggak terlalu banyak di jam seperti itu. Beda halnya kalau kita mengajukan di jam 9, jam 10, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya untuk di jam 1 siang dan juga jam 3 sore itu juga rekomend sih ya cuy, namun ya tergantung, kadang juga untuk pengajuannya lagi menumpuk sih. Akan tetapi biasanya banyak yang ada beberapa juga yang di ACC di jam seperti itu, mungkin karena posisinya untuk pengajuan di jam tersebut itu lagi berkurang ya, nggak sama dengan di pagi hari. Nah, makanya kalian bisa coba aja, namun kembali lagi ke hoki ya cuy. Untuk tips lainnya sih nggak ada ya cuy, kurang lebih ya sama aja seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar untuk limitnya, berapa yang dicairkan, berapa yang kalian dapetin ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol dan Rup. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.